kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sosial media, peran media sosial dalam manajemen media online. Manajemen sosial media. Manajemen sosial media adalah proses strategis untuk merencanakan, membuat, mendistribusikan, menganalisis, dan mengelola konten online di berbagai platform media sosial untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Ini melibatkan membangun komunitas, meningkatkan kesadaran merek, dan menghasilkan hasil yang terukur. Pada ini akan membahas aspek-aspek kunci dari manajemen sosial media secara komprehensif. Perkembangan teknologi informasi saat ini mengakibatkan munculnya kehadiran media online di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut meningkatkan keperluan akan informasi. Informasi saat ini sudah dikenal bukan dari seberapa banyak jumlah informasi yang penting, namun dari ketelitian, ketepatan waktu, kelengkapan, keringkasan, dan kesesuaian. Peran yang tepat dapat diambil dari kehadiran media online dalam kehidupan untuk mendapatkan informasi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, dan rohani. Perkembangan teknologi informasi memacu hal yang baru dalam kehidupan atau disebut e-life, dipengaruhi oleh kebutuhan secara elektronik. Media online hadir seiring dengan bertambahnya pengguna internet. Media online merupakan sebuah platform baru yang memungkinkan distribusi informasi dilakukan tanpa halangan yang sebelumnya banyak menghalangi. Media sosial dapat diakses dari mana saja, dimanapun dan kapanpun, selagi pengguna memiliki atau terhubung dengan jaringan internet yang akan menghantarkan pengguna ke ranah World Wide Web atau disebut dengan web. Selanjutnya, perencanaan strategi. Sebelum memulai aktivitas media sosial, perencanaan yang matang sangat penting. Tahap ini meliputi 1. Menentukan tujuan dan sasaran. Apa yang ingin kamu capai dengan media sosial? Tujuan harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timbul. Contohnya nih, kamu meningkatkan penjualan produk X sebesar 20% dalam 6 bulan, lalu meningkatkan kesadaran merek sebesar 15% dalam 3 bulan, dan mendapatkan 5.000 pengikut baru di Instagram dalam 1 tahun. Yang kedua, analisis situasi dan riset pasar. Analisis SWOT, riset kompetitor, pada strategi media sosial kompetitor kamu, riset target audience. Analisis SWOT itu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis kamu terkait media sosial. Yang ketiga, pemilihan platform media sosial. Pilih platform yang paling relevan dengan target audiens dan tujuan bisnis kamu, dan jangan menyebar terlalu tipis. Fokus pada platform yang memberikan hasil terbaik. Contoh, pada media sosial seperti aplikasi Facebook. Cocok untuk berbagai target audiens, bagus membangun komunitas, dan menjalankan iklan. Aplikasi Instagram ideal untuk konten visual dan manajemen yang tinggi. Aplikasi Twitter bagus untuk berita terkini, diskusi manajemen cepat, dan aplikasi lainnya seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan tone of voice dan brand personality. Tentukan bagaimana kamu akan berkomunikasi dengan audiens kamu di media sosial. Apakah tone of voice kamu itu formal atau informal? Apakah brand personality kamu ramah, profesional, atau lucu? Selanjutnya, penetapan metrik kinerja atau KPI. Tentukan bagaimana kamu mengukur keberhasilan strategi media sosial kamu.
Contohnya KPI, jumlah pengikut, keterlibatan likes, komen, share, jangkauan, lalu lintas situs web, dan konversi penjualan. Selanjutnya, pembuatan dan pengoptimalan konten. Ini ada 6, yaitu perencanaan konten, yang kedua pembuatan konten yang berkualitas, ketiga optimasi konten untuk setiap platform, yang keempat penggunaan hashtag yang relevan, yang kelima optimasi gambar dan video, dan yang terakhir penulisan ajakan atau tindakan call to action. Pengelolaan dan interaksi manajemen media sosial bukan hanya tentang membuat dan mendistribusikan konten, tetapi juga tentang berinteraksi dengan audiens kamu. Yang pertama, monitoring dan pengukuran. Pantau media sosial kamu secara teratur untuk melihat apa yang orang katakan tentang merek kamu. Gunakan alat analisis untuk melacak kinerja konten kamu dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, interaksi dengan audiens. Balas komentar, pesan, dan pertanyaan dari audiens kamu dengan cepat dan profesional. Berikan respon yang personal, membangun hubungan dengan audiens kamu. Yang ketiga, manajemen komunitas. Bangun komunitas di sekitar merek kamu. Buat konten yang mendorong diskusi dan keterlibatan. Selenggarakan kontes giveaway atau Q&A untuk meningkatkan engagement. Yang keempat, manajemen krisis. Siapkan rencana untuk menangani situasi negatif atau krisis di media sosial. Tanggapi kritik dan keluhan dengan bijak dan profesional. Yang kelima, yang terakhir, customer service. Gunakan media sosial dengan berbagai saluran untuk memberikan layanan pelanggan yang tanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat dan efisien. Analisis dan optimasi. Analisis data, kinerja, identifikasi tren dan wawasan, pengoptimalan strategi, dan pelaporan presentasi. Analisis data sangat penting untuk mengukur keberhasilan strategi media sosial kamu dan melakukan optimasi. Yang pertama, analisis data dan kinerja. Ini analisis data yang dikumpulkan dari berbagai platform media sosial untuk mengukur KPI yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi tren dan wawasan. Identifikasi tren dan wawasan ini dan wawasan dari data yang dikumpulkan untuk meningkatkan strategis media sosial kamu. Yang ketiga, pengoptimalan strategi. Sesuaikan strategi media sosial kamu berdasarkan hasil analisis data. Yang terakhir, pelaporan dan presentasi. Buat laporan berkala untuk menunjukkan hasil dan kemajuan strategis media sosial kamu kepada pemangku kepentingan. Manajemen sosial yang efektif membutuhkan konsentrasi, kreativitas, dan analisa yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, membuat konten yang berkualitas dan interaksi yang aktif dengan audiens dapat mencapai tujuan bisnis dan membangun kehadiran online yang kuat. Semoga penjelasan ini membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.